Rencana penataan dan penertiban pedagang unggas di kota Surabaya memicu reaksi dari para pelaku usaha. Dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya, Selasa, tanggal 14 April tahun 2026. Paguyuban pedagang Pasar Tambak Rejo secara tegas meminta agar aktivitas pemotongan unggas tetap dipertahankan di lokasi mereka saat ini. Keinginan pedagang untuk bertahan bukan tanpa alasan. Menurut Ketua dan Sekretaris Paguyuban Pedagang Unggas, Asyuri dan Hermanto, mengungkapkan bahwa fasilitas pemotongan di Pasar Tambak Rejo saat ini sudah sangat layak dan memenuhi standar regulasi yang diinginkan pemerintah. Kami berharap terkait rumah pemotongan unggas RPU, kalau bisa tidak pindah, tetap di Pasar Tambak Rejo. Karena sekarang ini kondisi kami sudah memenuhi persyaratan, asuh, yakni aman, sehat, utuh dan halal, tegas Asyuri dan Hermanto. Kantongi sertifikat halal dan sertifikat dari Dinas Peternakan dukungan akademis. Lebih lanjut, Hermanto menjelaskan bahwa kualitas pemotongan di Tambak Rejo tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain aspek kebersihan, mereka telah memiliki legalitas yang kuat. Apalagi kita mempunyai sertifikat halal dan sertifikat dari. Kami juga sudah memiliki IPAL instalasi pengolahan air limbah sendiri, sehingga limbah terkelola dengan baik. Buktinya, selama ini tidak ada laporan atau keluhan dari warga sekitar terkait aktivitas kami, tambahnya. Atas dasar itulah, para pedagang berharap pemerintah kota Surabaya maupun PT Pasar Surya Perseroda tidak memindahkan mereka keluar, melainkan justru memperkuat status Tambak Rejo dengan membangun RPU yang representatif di dalam area pasar tersebut. Paguyuban pedagang unggas di Pasar Tambak Rejo atau Pasar Kerampung dengan adanya himbauan dari wali kota terkait permasalahan unggas, menurut Anda bagaimana, Pak? Kami dari Paguyuban PD Pasar Surya, pegawai unggas, kami minta seperti semula. Dan keadaan di sini, di pasar ini, keadaan sehat, ayam-ayamnya, dan lokasinya juga bersih. Bersih, aman, sehat, dan halal ya, Pak? Halal. Sesuai peraturan ini. Berarti Anda mempunyai sertifikat halal juga ya, Pak ya? Dan kami mempunyai 2 sertifikat, satu dari Menteri Peternakan, satu dari UI. Pak, apakah di Pasar Tambak Rejo ini sudah tersedia IPAL-nya, Pak? Alhamdulillah, kita itu IPAL sudah tersedia, ada di depan. Aktif ya, Pak ya? Itu masih aktif ya? IPAL-nya masih aktif. Ya, seperti itu. Pak, untuk sehari-harinya pemotongan unggas ini kira-kira sampai ratusan atau ribuan, Pak? Ya bukan ribuan, cuma ratusan seharinya sekitar habis 100 potong atau 150 potong. Itu dari berapa pedagang, Pak, di sini, Pak? Itu dari sekitar 10 pedagang. 10 pedagang aja ya, Pak ya? Pedagang jumlahnya 100 sampai 150. Pak, jenis unggasnya apa aja, Pak? Ya ada ayam potong, ayam jantan, ayam sutuan, gitu, ayam Bebek gitu ya? bebek, mentok. Intinya seperti itu, Pak ya. Pak, Kalau dulunya kan rame, sekarang kan sepi. Pak, kalau dia dari jangkauan ini pernah nggak ada warga yang ini umek atau apa dan lain-lain? Selama ini ada nggak dari Ada. PD Pasar Teguran? Alhamdulillah tidak ada dari himbauan dari warga. Karena ini udah ada di tembok tinggi ya, Pak ya? Ya. Sana. Ya, udah memenuhi syarat sebetulnya ya, Pak ya? Sudah termenuhi syarat semua. Apakah ada PD Pasar untuk memberikan himbauan selama ini, Pak? Kalau dari PD Pasar ya sudah memberi himbauan. Bersih, harus bersih, Iya, ini intinya bersih, seperti itu. harus rapi. Kalau habis motong harus dibersihkan semua. Itu himbauan dari PD Pasar. Intinya seperti itu, Pak ya. Harapannya apa, Pak, dengan adanya himbauan ini, Pak? Dan dari PD Pasar itu supaya kita itu menjaga kesehatan kita, aktivitas kita, ada warga kita gitu. Supaya baunya nggak kemana-mana gitu. Intinya tadi, Pak ya, bersih, aman, sehat, dan halal. Terus ada enggak peralihan unggas ke pemotongan unggas di luar pasar kampung? Apakah ada permintaan seperti itu? Sepertinya saya kalau pemotongan unggas kan dari PD Pasar kan sudah ada itu sate darah, tapi kita itu sangat tidak setuju karena di Pasar Tambak Rejo ini sudah memenuhi syarat gitu aja. Intinya tetap ada pemotongan di sini ya, Pak ya, Ya. tidak di luar dari pasar Kerampung. Harapannya seperti itu ya, Pak ya. Itu Pak Herman. Untuk Pak
Herman ada sedikit tambahan. Himbauan dan saran mungkin sudah cukup Ibu. Kita harapan untuk Pasar Tambakrejo ini mungkin untuk tetap di sini karena kita sudah memenuhi syarat dan mematuhi peraturan apa yang diarahkan oleh PD Pasar. Iya seperti itu, sehat, aman, bersih dan halal ya Pak ya. Untuk keluhan dari masyarakat sedikit pun, keluhan dari masyarakat sedikit pun, insya Allah kita nggak ada. Karena Berarti tidak ada pernah teguran selama jualan oleh PD Pasar, ada laporan dari warga tidak ada ya Pak ya? Karena sudah ada tembok besar, ini jauh dari radius ini Pak ya, intinya seperti itu. Oke, harapannya itu ya Pak, tidak pindah dari Pasar Tambakrejo, pemotongan tetap dilakukan di sini. Yang penting menjaga kebersihan, aman, sehat dan halal. Respon Komisi B DPRD Surabaya, yakni Muhammad Mahmud. Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi B DPRD Surabaya menyatakan bahwa pihaknya memahami keberatan pedagang. Nah, ini masalah ini Pak, ada perda yang saat ini lagi perda yang mengatakan bahwa unggas dilarang jual unggas hidup atau pemotongan di pasar. Ini kan menjadi polemik karena ada dugaan gara-gara di Pasar Kelen sama Keputaran yang ikalnya itu baunya sehingga semua digepuk ya. Nah, ini tanggapan selaku Komisi B ini bagaimana Pak? Jadi kalau menurut saya ada baiknya memang ayam atau unggas lainnya tidak dipotong di pasar. Kenapa? Karena pemerintah kota ini sudah membangun namanya rumah potong unggas. Jadi memang disarankan motongnya di sana semua. Setelah dipotong, dibedeti semua baru digoren pasar, betul bersih. Pak, dengan adanya kejadian ini Pak ya, otomatis banyak pemotongan di kampung-kampung. Terus yang ini ada dua pasar yang mempunyai ikal, Pasar Tambakrejo dan Pasar Wonokromo. Itu kan cuma teknis, hanya kebersihan atau apa. Apakah itu harus dirubah pemotongannya di ini? Itu ipalnya sudah memenuhi syarat. Ya, misalnya dari PD Pasar sudah menyatakan itu memenuhi syarat, ya sudah cukup di situ. Kalau memenuhi syarat, tapi kalau tidak, pemerintah kota ini sudah punya rumah potong hewan. Ya, Pak, kalau rumah boleh potong unggas. Rumah potong unggas. Kalau boleh perda nomor berapa Pak? Apanya? Ini yang dinikan wali kota, himbauan wali kota. Perda himbauan itu sudah ada di. Ya, perda nomor berapa? Perda nomor berapa? Ada nggak apa ya? Enggak apa. Ada perwali juga. Perwali. Yang penting kalau kalau yang ada ikalnya di pasar ini yang layak berarti tetap ya Pak. Tapi kalau nggak layak, ikal. Oh, ikal. Ya, yang layak berarti tetap. Kalau yang nggak layak di rumah pemotongan ini ya Pak, ya. unggas. Ya, nanti seperti itu Pak ya. kan versinya nanti yang menentukan kan PD Pasarnya. Oh gitu. Apakah layak tidaknya dia yang menentukan itu. Kalau nggak layak ya potongnya di rumah potong unggas. Kalau untuk Komisi B sendiri? Ya, Komisi B menyarankan sesuai aturan aja. Supaya nggak jadi polemik. Emang lingkungan kalau banyak yang bau ya jadi masalah di sekitarnya. Oke, makasih Pak. Perlu diketahui, 4 poin strategis Komisi B. Dalam RDP ini, Komisi B menelurkan 4 rekomendasi besar untuk memperkuat ketahanan pangan Surabaya. RPU Mandiri, Pemkot didorong membangun RPU di area pasar yang terpisah dari pasar induk. Investasi swasta, membuka ruang bagi swasta untuk membangun RPU guna memenuhi kuota kebutuhan harian. Standar ASUH, PT Pasar Surya wajib menjamin fasilitas yang aman, sehat, utuh, dan halal. Inovasi RPU Mini, mengusulkan pemanfaatan stand kosong di pasar untuk disulap menjadi RPU Mini sebagai solusi taktis. Yang sepakat bahwa modernisasi pasar tradisional di Surabaya tidak boleh mengabaikan aspek higienis dan kesejahteraan pedagang. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.